Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan di hari Minggu ini, tertulis di kitab Yakobus pasal 1 ayat 22a. Demikian hukum Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sekali lagi saya ulangi. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang kepadamu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar ia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penguluh kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan di hari Minggu ini yang menjadi epistel, tertulis di kitab Matius 15 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita membacanya secara responsoria. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah.
Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta gereja kita di minggu ini. Shalom. Warta Jemaat tanggal 1 September 2024, yaitu minggu yang ke-14 setelah Trinitatis. Topik minggu kita hari ini berpegang kepada perintah Tuhan. 2. Koinonia 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Sermon Week hari Rabu tanggal 4 September 2024 masuk pukul 19.00 WIB. Di Week 2 di rumah keluarga Amangge Situaha Borutapu Bolon yang beralamat di Jalan Lurah nomor 2. Week 4 di rumah keluarga Nyonya Siombing Borusimang Song.
dengan alamat Jalan Gunung Batu, Gang Haji Juwariah nomor 34, RT 4, RW 1. WEG 6 di keluarga Amang AS Purba Inang Boru Silaban dengan alamat Perum Mandalasari, Kafling 85, RT 3, RW 16. WIG 8 di keluarga Amang M Simanjuntak Inang Boru Gultom dengan alamat Lewi Gajah Permai. Hari Kamis tanggal 5 September 2024 masuk pukul 19.00 WIB di WEG 1 di keluarga Amang J Sitinjak Inang Boru Simbolon dengan alamat Komplek Unjani. WIG 3 di keluarga Amang R Panggabean Inang Boru Panjaitan dengan alamat Jalan Pojok Utara 1, Gang Karya Muda 2 nomor 128, RT 4, RW 4. WIG 5 di rumah keluarga Dr. Andes H. Siregar Inang Boru Simanjuntak dengan alamat Jalan Teng C nomor 1 Sangkuriang. WIG 7 di keluarga Inang Nyonya Saragi Boru Ambarita dengan alamat Komplek Permata Cimahi, Jalan Jamrut Raya nomor 3. WIG 9 di keluarga Amang DF Sidabalok Inang Boru Simatupang dengan alamat Perum Montana Cipageran 1. Yang berikutnya Marturia 3.2. Pada hari ini, Minggu tanggal 1 September 2024, dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan dana untuk pengembalian pilun. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk keperluan pengembalian pilun yang akan jatuh tempo. Penyerahannya dikumpulkan di depan pintu gereja setelah selesai ibadah. Untuk itu, persembahan kedua dikumpulkan di tempat duduk. Yang berikutnya 5 pemberitahuan. 5.1 Peneguhan Sidi Manang Makati Dakon Haporseaon. Pada hari ini Minggu tanggal 1 September 2024 dalam ibadah siang masuk pukul 10.30 WIB dilaksanakan peneguhan Sidi Manang Makati Dakon Haporseaon yang diikuti oleh 10 orang pelajar Sidi. Dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang akan diikuti oleh pelajar Sidi, tua pelajar Sidi, keluarga. 5.2 Pelayanan perjamuan kudus. Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, gereja kita telah melayani perjamuan kudus kepada jemaat yang sakit di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, yaitu Amang SP Manik, masuk WEG 6. 5.3 Berita duka. Yang pertama, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 telah meninggal dunia Nyonya F. Huta Barat Inang W. Boru Siombing Manang Opung Arta Buru, lahir tanggal 14 Februari 1934, tutup usia 90 tahun 6 bulan, yang beralamat di Jalan Kebon Kelapa Pojok Cimahi, masuk WEG 3, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 telah dimakamkan di TPU Santiong Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 telah meninggal dunia Bapak Saud P. Manik Manang Opung Marieta Doli, lahir di Panel Tongah tanggal 23 Juli 1955, tutup usia 69 tahun, yang beralamat di Jalan Letkol G. Amanulang Padalarang, masuk WEG 6. Nahina Baluhun Ibu Rutapu Bolon. Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 telah dimakamkan di Taman Makam Bahagia Tipar. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.4 Penutupan gerbang gereja. Untuk menjaga keamanan di dalam lingkungan gereja, maka pintu gerbang gereja akan ditutup mulai pukul 24.00 WIB. Yang terakhir, 5.7 Praktek lapangan mahasiswa UKDW.
Pada hari ini, Minggu tanggal 1 September 2024, masa praktek lapangan atas nama Senover Purba, mahasiswa UKDW Yogyakarta telah berakhir dan akan kembali melanjutkan pendidikan di UKDW Yogyakarta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pendidikan dan pelayanannya. Demikian warta jemaat pada hari ini. Shalom. Pujian sambil kita mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Salam kepada kita semuanya. Ibu dan Bapak, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, baiklah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 2 dan ayat 6 sampai 9. Ulangan 4 ayat 1 sampai 2 dan juga ayat 6 sampai 9. Bapak dan Ibu boleh mendengarkan, dalam hati saya akan bacakan firman ini. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dan yang menjadi topik minggu kita hari ini adalah berpegang pada perintah Tuhan. Mangaradoti tonani Jehovah. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya ada berbagai macam aturan, ada berbagai macam ketetapan, ada berbagai keputusan, atau ada berbagai hukum, maupun ada berbagai macam adat istiadat atau tradisi yang digunakan sebagai pedoman untuk mengatur tatanan kehidupan manusia agar menjadi lebih baik. Nah, untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang damai, untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang adil bagi semua orang, maka dibutuhkan peraturan, maka dibutuhkan ketetapan, maka dibutuhkan keputusan, maka dibutuhkan hukum-hukum yang jelas serta tegas sebagai sumber pedoman. Nah, dalam budaya Batak ya tentu ada aturan.
Dalam budaya Batak juga tentu ada tradisi yang mengatur bagaimana kita sebagai boru, bagaimana kita sebagai hula-hula, bagaimana kita sebagai dongat tubuh dalam sebuah upacara adat istiadat Batak. Maka dalam dalihan Natolu itu kan disebut dengan somba, marhula-hula, manat, mardongan tubuh, dan elek marburu. Semua ini dalihan Natolu ini atau tungku orang Batak ini mempunyai peranan di dalam tradisi yang sudah ditetapkan oleh Oputta si jolo-jolo tubuh atau nenek moyang kita dahulu. Bagaimana kita sebagai hula-hula, bagaimana kedudukan kita sebagai boru, bagaimana kedudukan kita sebagai dongan tubuh. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal inilah kita lihat dari firman Tuhan hari ini, di mana melalui Musa Allah memberikan ketetapan, Allah memberikan peraturan bagi bangsa itu agar sebelum mereka tiba di tanah Kanaan, maka ketetapan ataupun peraturan itu dibuat oleh Allah dengan tujuan untuk menjaga ketaatan, dengan tujuan untuk menjaga kesetiaan mereka terhadap Allah, serta mengatur hubungan mereka dengan sesama. Nah, inilah yang kita lihat dalam kitab Ulangan. Kalau kita mendengarkan kitab Ulangan, berarti diulang-ulang kembali apa yang sudah diaturkan, diulang-ulang Allah kembali apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah ditradisikan oleh Allah supaya mereka sebelum masuk ke tanah Kanaan melalui Musa ini amang inang, diulang-ulang kembali apa yang sudah diaturkan itu, diulang-ulang kembali apa yang sudah ditetapkan itu, diulang-ulang kembali apa yang sudah diputuskan oleh Allah untuk bangsa Israel, supaya sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan, mereka mengingat apa yang sudah diaturkan oleh Allah demi menjaga kekudusan bangsa Israel nanti di tanah Kanaan. Jadi tadi kalau kita berbicara tentang kitab Ulangan, saya akan memberikan bahasa yang simpel. Kalau kita misalnya anggota paduan kor atau anggota paduan suara, baru tahiyamang inang Pitor langsung do tai dehon tanpa diulang kor kita itu, kita langsung tampil misalnya pagi ini beribadah di gereja ini. Bado menurut tamu tor langsung do tayang, tor langsung do tampil, atau diulang dulu atau dirata-ratai dulu kor itu, supaya setelah dirata-ratai atau diulang-ulang kor itu dilatih kembali, maka ketika kita tampil, ketika kita tayang untuk beribadah atau memasuki kor di tengah-tengah gereja ini atau melayani kor di gereja ini, maka hasilnya akan bagus, maka hasilnya maksimal, maka hasilnya memuaskan para audiensnya. Nah, amang dan inang, seperti itulah tadi bangsa Israel melalui Tuhan dan diulang kembali oleh Musa, supaya aturan-aturan itu atau ketetapan-ketetapan itu diulang kembali, supaya mereka atau bangsa Israel
sebelum masuk ke tanah yang sudah dijanjikan itu, mereka menjadi baik. Mereka mengatur kehidupan dengan bijaksana. Nah, Amang dan Inang, kalau demikian halnya, tentu sebagai umat Kristen kita juga memiliki aturan hidup. Kita juga memiliki pedoman hidup. Kita juga memiliki petunjuk hidup. Apakah itu? Apa yang mengatur kehidupan kita? Kita memiliki Alkitab. Alkitab yang menjadi pedoman hidup kita. Alkitab yang menjadi petunjuk hidup kita. Alkitab yang menjadi tatanan kehidupan kita sehari-hari. Maka kita menempatkan Alkitab atau kitab suci sebagai dasar, sebagai landasan yang paling utama di atas peraturan ketetapan, di atas dasar keputusan, di atas dasar hukum dan adat istiadat yang ada. Artinya, Mang dan Inam, janganlah karena kita melakukan adat istiadat di tengah-tengah tradisi kebatakan kita, utibo adat istiadat tabain daripada Alkitab ini. Banyak begitu ya Amang dan Inang, lebih besar ketetapan adat, lebih besar peraturan adat itu, lebih besar hukum adat itu ketimbang Alkitab. Tuhan mau mengajarkan kepada kita saat ini, janganlah dengan tradisimu, janganlah dengan ketetapan adatmu, janganlah dengan keputusan adatmu, janganlah dengan keputusan hukum adatmu, maka lebih tinggi ketetapan adat, lebih tinggi keputusan adat, lebih tinggi hukum adat, lebih tinggi peraturan adat daripada hukum Tuhan atau Alkitab sebagai pedoman, sebagai petunjuk kehidupan kita sehari-hari. Amang dan Inang, itulah yang sering kita lihat pada saat ini, bahwa peraturan-peraturan adat, peraturan-peraturan tradisi sering kita tempatkan sebagai tongkat yang paling tertinggi daripada Alkitab sebagai dasar iman kita, sebagai pedoman iman kita. Ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus tadi dari Matius 15 ayat 1 sampai dengan 9. Oleh karena orang-orang Yahudi ataupun adat istiadat Yahudi, mereka lebih meninggikan adat istiadat daripada apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, daripada apa yang sudah diaturkan oleh Tuhan. Mereka justru mengaburkan aturan Tuhan, mereka justru mengaburkan hukum Tuhan, mereka justru mengaburkan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan demi adat istiadat mereka. Mereka mengaburkan perintah Tuhan itu dengan meninggikan adat istiadat mereka. Namang dan Inang, dan nama dokon maso perlu adat dah. Perlu do adat Amang Inang? Perlu, sangat perlu. Karena apa? Karena dalam adat itu, karena dalam tradisi habatakon kita itu ada begitu banyak sebenarnya ajaran-ajaran yang membuat bagaimana kita baik terhadap sesama kita, baik terhadap hula-hula, baik terhadap dongan tubuh, baik terhadap boru kita. Ini merupakan adat.
Ini merupakan tungku orang Batak. Ini merupakan apa yang disebut dengan dalihan natulu. Sepanjang ajaran ini, sepanjang poda ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kenapa tidak kita merawat tradisi ini? Kenapa tidak kita merawat budaya ini? Ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kita lihat lagi Amang dan Inang, Mula taparoan di Bagasatikyon, banyak orang Kristen saat ini yang menjadi anti adat. Dan perlu bena marulosi, gok degu disi, katanya seperti itu. Banyak iblis di situ, tak perlu nama radati, nama Tuhan dona perlu. Siapa bilang? Yesus saja punya adat kok. Yesus saja punya tradisi. Dengan kepergiannya ke tanah mana itu, ke Kana, ya, ke kota Kana. Ngapain Yesus di situ? Ya, untuk menghadiri pesta pernikahan. Dang budaya Horoai, dang budaya Horoa Ulos, dang budaya Horoa Bajut Jason. Coba dulu kalau kita lihat Amang dan Inang, sebelum kita mengenal jas, sebenarnya pakaian tradisi kita apa? Ahado Amang Inang, ulos do. Jadi kan ulos do sebenarnya tradisi kita, pakaian tradisional kita. Kenapa kita ikut-ikutan dengan budaya barat sana, dengan jas? Jas kan budaya barat dui. Besalah dui tapi mengikutkan halak baratan. Kita mengikuti tradisi-tradisi mereka dengan merjas-jas ini. Itulah dangkalnya pemikiran sebagian kita orang Kristen saat ini. Apa rupanya yang ada di ulos itu? Apa rupanya yang terdapat dalam ulos kita itu? Itu kan tenunan tangannya itu. Tenunan tangan. Dulu memang dimejikkan ulos ini dengan catatan bahwa dalam ulos ini katanya dulu sebelum kita mengenal kekristenan badisi dong sifata begu disi, katanya seperti itu. Tapi setelah kita mengenal kekristenan, lambat laun kan pemahaman itu sebenarnya sudah menghilang. Nama gobietto nggak lebih tinggi sebetulnya kita bikin apa? Firman Tuhan di atas segala galanya. Tapi datanglah sebagian dari kalangan Kristen saat ini mengatakan tidak perlu lagi dibikin ulos itu, dan perlu be ulaon saur matuaon, dan perlu be ulaon sari matuaon, namar Tuhanoddo narikot. Betul tak? No rikot do dihita namar Tuhanon rikot, naso rikot do dihita namar radaton rikot do maradat. Apa maradat do? Rikot do maradat. Kita juga perlu maradat. Jadi Amang dan Inang jangan anti dengan adat. Sepanjang bagaimana Mang Inang? Sepanjang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Arong do adat na bertentangan dengan firman Tuhan? Arong go tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan Amang Inang? Arong go budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan? Kan kadang-kadang kan tanpa kita sadari, pergi kita ziarah misalnya, lihat jo deban Pungmon, katanya seperti tahu deban Amang Inang? Yang lahir di Cimahi mungkin hanya tuh si bede berarti, tapi aku yakin tahu kok. Tahu deban kan? Bajo napurani Pungmon, katanya seperti itu. Lihat jo si panganon nataboni Pungmon, katanya seperti itu. Baru kasih dulu rokok itu. Opungmu ini dulu sangat suka ini union pendek, katanya seperti itu. Nggak ada di sini union pendek ya. Itu kan sangat disukai oleh opungmu ini, maka Leo jok, katanya seperti itu. Dikasihlah misalnya
deban, dikasihlah misalnya unia pedek, dikasihlah misalnya jagal ke kuburan itu kan, mula mahita asa dialang opungon anon jagal on katanya seperti itu, mula matutu mula manasida sen kuburani tapi mah adalah yang menikir-nikir anak-anak ditengok-tengok begini saya di hari borhatos ya kuburan di pungmi so takwan no jagal mi katanya seperti borhat matutu. Ternyata yang anak-anak ini yang sudah menikir-nikir tadi itu yang mengambil jagal ini, yang mengambil rokok unia pedek ini, yang mengambil museng ya katakanlah deban ini ya, anak ini yang mengambil. Nah Roma museng masih dah, oh nggak dialang punggu jagali, nggak dialang HP deban nggak marisak biupung mi katanya seperti itu. Nah kalau seperti itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah jelas bertentangan. Dan ngarong be pardomuan nih nama ngolu dohot nama itu jelas. Maka dan ngarong dihita dua hari bolo di dongata habirangon sabulaon dua tahlila do tahi guarra. Dan ngarong be dihita mendoakan orang yang meninggal 10 hari 50 hari contohnya 100 hari. Karena apa tadi? Karena sudah ditetapkan, sudah diaturkan di dalam pengakuan iman kita melalui otoritasnya adalah Alkitab, bahwa tidak ada lagi pardomuan nih nama te dohot nama ngulu. Kalau dia sudah mati misalnya, ya dia berurusan dengan Tuhannya, dagingnya kembali kepada tanah, rohnya kembali kepada siapa Mangina? Kepada penciptanya, yaitu Tuhan. Jadi bahasa pakulingan akan mati di kuburanan. Bolehkah ziarah? Boleh. Suatu indoko kamu nak anti ziarah dah? Boleh. Bolehkah kita berdoa di tempat kuburan? Boleh. Tinggal dotongi. Bolehkah kita marsuap? Tahu marsuap Mamanginang? Bolehkah kita marsuap di kuburan? Boleh, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena apa marsuap ini? Asayas dobu hitai buti. Dia tuh nggak segar non bakeni opung mi dah tuh nek sebetulnya. Asayas dobu hitaon. Jelas segar mahita marhua, segar mahita museng martangiang. Dan yang kita doakan siapa Amang Inang? Nama Teodo? Ise? Poparanay nama. Keturunannya itu yang kita perlu doakan. Yang salah apa? Majalo pasu-pasu. Sian? Mati. Ini yang salah. Ini yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka sepanjang budaya kita, sepanjang tradisi kita, sepanjang adat istiadat Batak ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kenapa tidak? Kenapa kita menjadi alergi terhadap ulos misalnya? Kenapa kita menjadi alergi dan perlu be baenon ulos saput dan perlu be ulos tujung? Kenapa tidak? Itu kan membuktikan bahwa kita misalnya kasih terhadap guru kita. Itu kan membuktikan bahwa kita kasih, kita berpisah misalnya dengan bere kita. Kenapa rupanya dengan tradisi seperti itu? Kenapa rupanya dengan adat istiadat seperti itu? Ada yang salah kah? Tidak ada yang salah sepanjang bagaimana tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah salah aharo museng. Baik pakaian ni opung mi ahamon opung mon. Baik sudah sepatu nana salamari. Baik tu hai tu poti nai buti asai buan. Asai pakaian noninna. Baik sudah baju ni opung mon. Semua baju-baju opungnya itu ditaruh misalnya di apa itu, di poti-poti itu. Asa anu pakaian na di Banua Gijang katanya seperti itu. HP lah busuk dosa butullah.
Tapi itulah pemahaman kita sebelum mengenal kekristenan. Namang dan inang sahabat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam hal inilah kita diingatkan bahwa ketika kita selalu mendengarkan ketetapan Tuhan, maka kita diajarkan menjadi bangsa yang bijaksana. Menjadi bangsa yang bijaksana. Bagaimana maksudnya bangsa yang bijaksana ini? Bagaimana maksudnya umat yang bijaksana ini? Bagaimana maksudnya pribadi kita yang bijaksana setelah kita mendapatkan peraturan Tuhan, setelah kita mendapatkan ketetapan Tuhan, setelah kita mendapatkan keputusan Tuhan sebagai pedoman yang mengatur tatanan kehidupan kita, maka kita katanya menjadi bangsa yang bijaksana. Molo tajaha Alkitab, kita baca Alkitab, tabado hapor siya muna manginang atau luntur. Tambah enggak iman kita kalau kita membaca firman Tuhan? Tambah. Tambah enggak iman kita kalau kita misalnya mendengarkan firman Tuhan? Tambah. Maka dari itu amang inang aku sebetulnya kalau pigi-pigi kewek ini, saya otodo dia lagi. Ini yang minggu lalu dia lagi yang datang sermon ini. Kenapa kita tidak? Amang inang saya mau mengatakan kepada kita, aku sangat prihatin sebetulnya melihat kebaktian wek ini. Naro 10, 12, 10 ngatu kancangi meloro 30. Ido teh amang inang? Dia lagi. Misalnya kewek 1, misalnya kita pergi, ayo do 2 minggu na sapu. Misalnya, odo na minggu na sapu, dia lagi. Kenapa kita tidak rindu mendengarkan firman Tuhan di web kita? Ada apa? HP di dokon molonunga di BGH ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, keputusan Tuhan. Kamu akan menjadi bangsa yang bijaksana dan orang-orang yang ada di sekitarmu pun akan merasakan berkat. Karena apa? Karena hidup kita penuh dengan bijaksana. Karena hidup kita bisa menjadi berkat terhadap kita. Kenapa kita tidak datang sermon week amang inang? Alasan tadu ngalo jai bisa katur dak. Nak mau maju. Ngalu jaiba, udah capek aku dari apa? Dari tempat kegiatanku. Toe mana mau majo, toe mana manoton sinetronom majo. Ngalu jaiba dah siakator nang pala manoto parbola. Amang inang, tolonglah saya mengatakan dari mimbar ini, marilah kita datang sermon week. Di tengah-tengah wek kita. Tidak mungkin rogi kapi itu wek sadada. Itu? Dan mungkin roh GKPS tu wek 2. Dan mungkin roh misalnya ruas di sisi Mangarajo tu wek 3. Boleh-boleh saja memang. Jono ini nak boleh. Dan mungkin roh ruas di GPIB tu wek 5. Tidak mungkin datang ruas GKI Cimahi ke wek 6. Isedo paramehon weki bahita. Tapi banyaklah alasan dan cengkunek kita. Ngalu ibadah nama notonom majo. Ngalu ibadah marhua pola pertanyaan wekon. Toema haduam majwi ninahita kan. Isedo paramehon wek tahun. Dah kita. Naku boto na halak nasing do suruh. Amang ina. Kalau tadi Tuhan mengatakan ketika kita mendengarkan ketetapan dan peraturan Tuhan yang harus kita jalankan, mari kita ramaikan wek kita itu. Amin. Nah, itulah disebabkan diaturkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang bijaksana.
Napa tuluhon wariskan firman Tuhan itu kepada anak cucumu. Ayat berapa tadi itu? Ayat napar pudi. Turunkan ketetapan itu, turunkan keputusan Allah itu, turunkan hukum Tuhan itu, turunkan peraturan Tuhan itu kepada anak cucumu. Kenapa kita sampai saat ini meradat? Aci dorohamuna tahi molo didoko songonon tang maradat to. Aci dorohamuna. Biasanya orang Batak sangat sakit hati kalau dia disebut tidak maradat. Ale coba jolo kalau disebut tang martuhak kok biasa aja kali katanya seperti itu. Kenapa kita sampai saat ini maradat amang inang? Karena diturunkan dari mana? Oputa nenek moyang kita dari dulu sampai sekarang itu ditradisikan oleh nenek moyang kita, maka kita juga mengikuti budaya kita, tradisi kita saat ini sepanjang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kalau dikatakan wariskan itu kepada cucumu, kepada cicitmu katanya, wariskan firman Tuhan ini kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu. Saudari Haruna Masa, apa yang terjadi saat ini? Sudah banyak anak-anak kita tidak melakukan kebaktian pagi lagi di mana? Di tengah-tengah rumah tangganya, atau kebaktian malam lah dulu ku bilang. Ngau tabo na marhuaon, udah lebih enak merhempon, udah lebih enak kita mengupdate status amang dan inang. Coba dulu kita perhatikan, ada nggak kita mewariskan firman Tuhan melalui persekutuan doa di dalam di dalam rumah tangga kita. Unang majolo di weda di dalam rumah kita amang dan inang. Padahal firman Tuhan wariskan kepada anak-anakmu, kepada cucumu, dan juga kepada cicitmu. Karena ini merupakan ketetapan Tuhan. Karena itu amang dan inang, berpeganglah kepada perintah Tuhan supaya hidup kita menjadi bijaksana, dan wariskanlah firman Tuhan itu kepada generasimu, kepada keturunanmu, supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang menjadi berkat kepada orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Kau taburkan kepada kami saat ini. Bapa, pada saat ini kami mau mendoakan acara naik CD Bapa yang akan dilaksanakan pukul 10.30 yang diikuti oleh 10 orang. Kiranya anak-anak kami yang akan naik CD Tuhan, mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami juga tidak lupa mendoakan keluarga daripada Nyonya Huta Barat, Boru Si Hombing, Opu Artaboru, dan juga Amang Manik Boru Tapu Bolon Tuhan, di mana pada hari yang lampau keluarga Nyonya F Huta Barat, We Boru Si Hombing telah Kau panggil ke tengah-tengah sisimu, dan juga Amang Manik Tuhan Kau panggil ke tengah-tengah sisimu. Tentu keluarga yang ditinggalkan mereka sangat berduka pada saat ini. Karena itu ya Tuhan, hiburlah keluarga daripada Nyonya F Huta Barat Boru Si Hombing, dan juga keluarga Nyonya Manik Boru Tapu Bolon, supaya mereka terhibur Tuhan, dan mereka menjadi kuat, dan mereka tetap berserah hanya kepada Engkau. Kami juga tidak lupa mendoakan Bajar Ina Deborah pada saat ini. Kiranya Tuhan mengetuk pintu hati jemaat-Mu supaya mereka yang hadir dapat mensukseskan
Bajar Ina Deborah saat ini. Kami tidak lupa mendoakan adik kami Senoper Purba Tuhan, di mana dia akan kembali ke kampus Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta untuk mengikuti kembali perkuliahannya. Kiranya apa yang sudah didapat selama ini dari HKBP Cimahi Jalalura, dia menjadi terbentuk dan dia bisa mengaplikasikan pelayanannya kepada jemaat di kemudian hari setelah dia lulus nanti dari UKDW. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa kepada para jemaat-Mu yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 September 2024. Ada sekitar 30 orang Tuhan. Engkau yang menambahkan umur yang panjang, Engkau menambahkan kepada mereka berkat Tuhan, supaya saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai dengan 7 September merasakan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Dan juga kami tidak lupa mendoakan jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun pernikahan tanggal 1 sampai dengan 7 September. Ada sekitar 10 kepala keluarga Tuhan. Kiranya Tuhan yang menambahkan berkat kepada mereka, kiranya Tuhan menambahkan damai sejahtera kepada mereka Bapa, supaya mereka bisa menjalankan roda pernikahannya dengan baik yang dibentuk dengan firman Tuhan. Bapa Surgawi, tidak lupa kami mendoakan jemaat-Mu yang sakit, Eopus Stipen Boru Sibarani pemulihan, Panjaitan Boru Sitompul dirawat di rumah sakit Immanuel, Panjaitan Boru Sijabat pemasangan ring di rumah sakit Hermina, Lisbeth Boru Manulang pemulihan di rumah, Keti Boru Tapubolo dirawat di rumah sakit pemulihan dari Opung Nikolas, si Hombing Boru Manurung, Kasida Buke Boru Silalahi dirawat di rumah sakit Rotin Sulu, Nyonya RW Samosir Boru Pakpahan di rumah sakit Cahaya Kawaluyan. Bapak Surgawi, kalau pada saat ini jemaat-Mu masih dalam proses pengobatan di rumah sakit, kiranya Engkau sembuhkan mereka Bapa dengan obat yang mereka makan, supaya mereka boleh sembuh dan pulang ke rumahnya. Kalau saat ini jemaat-Mu dalam tahap pemulihan, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka bisa beraktivitas sebagaimana adanya. Ampuni segala dosa kami Bapa. Inilah doa yang kami panjatkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aman dan Inan, jemaat yang terkasih, mari kita memberikan persembahan kedua sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 383.
namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dan gelora laut, kita bangkit berdiri. Kini juga ada hati ditenangkannya, bila telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Kemarin hari ini selamanya, Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam bagi kita semuanya.